Hai semuanya, selamat datang di Fakta Menarik Dunia. Apakah kalian mengingat kisah tentang Tsutomu Miyazaki atau disebut dengan The Otaku Murderer? Dia adalah pria Jepang yang sangat mengemari akan film anime atau dengan sebutan otaku. Wibu! Nah, Fakta Menarik Dunia kali ini akan merangkum kejadian yang terjadi tersebut dan sempat bikin gembar dunia di negara Jepang khususnya. Penasaran dengan isi fakta yang akan saya ceritakan? Simak video ini baik-baik. Langsung saja kencangkan sabuk pengaman, simetriskan kedudukan, buka mata lebar-lebar. Let's go! Kisah Tsutomu Miyazaki The Otaku Murderer. Pria kelahiran tahun 1962 ini adalah anak dari orang kaya bernama Katsumi Miyazaki. Katsumi Miyazaki adalah pemilik jaringan koran Itsukaichi di Jepang. Tsutomu dilahirkan prematur dan memiliki kekurangan di tubuhnya. Dia tidak memiliki tulang pergelangan tangan, sehingga Tsutomu menjadi korban bullying semasa remajanya, yang membuatnya menjadi pendiam dan sering menyendiri di kamar. Semua itu akibat bullying atau perlakuan teman-temannya sewaktu Tsutomu masih remaja. Saat kuliah, dia pun mengambil jurusan fotografi. Tetapi sewaktu kuliah pun dia tidak pernah berinteraksi kepada teman-teman sebayanya dan cuma menghadiri acara-acara besar di kampus saja, sobat dunia. Pembunuhan pertama Tsutomu Miyazaki. Suatu hari, Tsutomu sedang mengendarai mobil pribadinya dari Itsukaichi ke kota Tokyo, Jepang. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang gadis berusia 4 tahun bernama Marikono. Entah bagaimana Tsutomu yang pendiam bisa berubah menjadi sangat ramah dan berhasil membujuk gadis kecil tersebut untuk menaiki mobilnya dan mengajaknya jalan-jalan menuju area sepi penuh dengan pepohonan di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, Tsutomu pun mencekik Marikono, gadis kecil yang malang ini. Dengan begitu keji, jasad gadis kecil ini pun disetubuh. Bahkan Tsutomu sempat mengabadikan kejadian keji itu dengan kameranya, sobat dunia. A few moments later. Ketika kelakuan bejatnya tersebut sudah selesai, Tsutomu pun membuang dan menggelindingkan jasad gadis itu dari atas bukit, dan baju gadis tersebut dibawa pulang dengan dalih untuk dijadikan kenang-kenangan. Tidak berhenti di situ saja, Tsutomu pun mengirimkan foto jasad gadis kecil kepada kedua orang tuanya, sobat dunia. Dengan rasa panik, kedua orang tua Marikono melaporkan atas kejadian yang menimpa putri kecilnya tersebut ke pihak kepolisian Jepang untuk mencari pelaku pembunuh anaknya, dan polisi pun meminta semua orang tua di Jepang untuk menjaga anak-anaknya dan mengunci rumah mereka. Pembunuhan kedua dan ketiga The Otaku Murderer, Tsutomu Miyazaki. Aksi Tsutomu pun kembali dilakukan nih, sobat dunia. Kali ini di tahun 1988, tidak lama selang pembunuhan gadis kecil yang bernama Marikono. Kali ini korbannya adalah Masami Yoshizawa berumur 7 tahun dan Erika Nanba berumur 4 tahun. Modus Tsutomu masih sama yang ia lakukan kepada Marikono, yaitu dengan membujuk korbannya, lalu membawa ke tempat sepi yang penuh dengan pepohonan dan mencekik mereka hingga tak bernyawa, dan melakukan aksi bejatnya tersebut dan membawa baju dua gadis malang ini untuk souvenir di rumahnya. Dengan dua kejadian yang bersamaan tersebut, akhirnya polisi menyelidiki dengan serius kejadian ini. The next day. Penyelidikan pihak kepolisian Jepang. Pihak kepolisian Jepang pun dibuat bingung atas kejadian ini, yang sangat berbeda dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh para psikopat lainnya. Karena rencana Tsutomu menurut polisi sangat spontan dan dinilai sangat berantakan, dikarenakan banyak celah untuk pihak kepolisian supaya lebih cepat menangkap tersangka tersebut. Namun Tsutomu masih saja lolos dari kejaran pihak kepolisian Jepang. Padahal dari beberapa kecerobohan yang dibuat oleh Tsutomu yang selalu kembali ke TKP, seharusnya pihak kepolisian sudah bisa menangkap Tsutomu. Selain itu, Tsutomu sering mengirim surat kepada para orang tua korban dan menelepon keluarga korban dengan tidak bersuara. Dia sangat senang dengan suara keluarga korban yang panik ketakutan di sobat dunia.
Dan ada juga kejerobohan Sutomo yang sering meninggalkan barang-barang buktinya di TKP. Semua itu benar-benar dia lakukan hanya untuk memuaskan naluri nafsunya semata. Tapi itulah yang menyamakan dia dengan para binatang. Pembunuhan keempat atau terakhir otaku Sutomo Miyazaki. Kejadian terakhir kali ini berjarak lumayan lama dari 3 kejadian yang lain, yaitu 6 bulan setelahnya. Sutomo sudah mengincar gadis yang bernama Ayako Nomoto. Ia sama dengan korban yang lain masih berumur 4-5 tahunan. Saat itu hidup si gadis dalam bahaya, tapi untungnya Ayako Nomoto diselamatkan oleh penduduk sekitar yang melihat aksi yang akan dilakukan Sutomo. Lalu Sutomo pun melarikan diri dan lolos dari kejaran bapak polisi. Tapi naasnya bagi si gadis Ayako Nomoto, selang 5 hari setelah gagalnya aksi tersebut, Sutomo pun kembali berhasil menyergap Nomoto dan mencekiknya sampai tidak bernyawa di sobat dunia. Tapi aksi Sutomo kali ini berbeda. Dia tidak membuang gadis tersebut dari bukit, tetapi dia membawa pulang jasad Ayako Nomoto pulang ke rumahnya. Dan jasad gadis malang ini justru dijadikan sebagai mainan Sutomo. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Dengan jasad yang hampir membusuk, Sutomo pun masih sempat-sempatnya menyentuh dan memotong-motong daging tersebut, dibakar lalu dimakannya, dengan alasan agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian Jepang. The next day. Akhir perjalanan sang monster Sutomo Miyazaki. Dengan dibantu oleh keluarga para korban, akhirnya kepolisian berhasil mengidentifikasi rumah Sutomo dan menemukan barang bukti berupa sisa potongan tubuh korban, komik manga, dan juga video dirinya sedang persidangan. Akhirnya Sutomo dinyatakan bersalah dengan pembunuhan berantai, pencabulan, penculikan, kanibalisme. Kemudian ayah Sutomo Miyazaki yaitu Katsumi Miyazaki meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh sang anak, dan Katsumi Miyazaki memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu tanpa ada rasa penyesalan ataupun rasa bersalah sedikit pun dan meminta maaf kepada keluarga para korban, Sutomo Miyazaki hanya lebih banyak tidur di persidangan tersebut. Dan akhirnya sidangan putusan untuk Sutomo adalah divonis hukuman mati. Dan hukuman mati tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Fakta menarik dunia kali ini sungguh sangat keji dan tidak bisa dinalar oleh otak manusia. Kesimpulan dari fakta ini adalah tetap waspada dengan orang asing di sekitar kita. Meskipun dia terlihat baik di mata kita, kejahatan tidak akan mengenal waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan fakta-fakta menarik yang saya ceritakan di video kali ini. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything